لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan, bukan mau kita, bukan maunya manusia, maunya yang menciptakan manusia. Dan kita di dunia ini tidak lama, cuman sebentar saja. Betul kan? 100 tahun yang akan datang, insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang masih ada di dunia ini. Semua sudah berangkat semua, insya Allah. 100 tahun yang lalu juga kita ini belum ada di dunia ini. 100 tahun yang akan datang sudah habis, nggak ada yang tinggal di dunia ini. Berarti cepat sekali kita ini di dunia ini, nggak lama. Kenapa tidak lama? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukanlah untuk dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka orang baik tidak bisa lama di dunia ini. Orang yang jahat pun tidak bisa lama di dunia ini. Orang sakit tidak bisa lama di dunia ini. Orang sehat pun juga tidak bisa lama di dunia ini. Rakyat tidak bisa lama di dunia ini. Raja-raja pun tidak bisa lama di dunia ini. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia bukan untuk dunia ini. Siapa yang merasa akan bisa berlama-lama di dunia ini, bodoh. Nggak ada yang bisa lama di dunia ini, nggak ada. Zaman sebelum ada dokter, zaman setelah ada dokter sama saja. Umurnya manusia itu ya 60 tahun, 70 tahun. Sekarang juga begitu. Bukan setelah ada dokter terus jadi nggak mati-mati, enggak. Biasa aja, tetap mati juga, dokternya juga mati juga. Betul? Ya. Sebelum ada ilmu kesehatan, sebelum ada makanan sehat, katanya orang sekarang, manusia itu ya 60 tahun, 70 tahun. Sekarang juga 60 tahun, 70 tahun. Maka perlu kita ini berpikir betul-betul untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kita ke dunia ini. Allah telah menjelaskan melalui para nabi, para rasul yang terakhir yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita dikirim ke dunia ini untuk diuji. Ujiannya apa? Yaitu agama ini. Kalau lulus dalam mengamalkan agama Allah, maka di dunia barokah, kemudian dapat ridho Allah, dimasukkan dalam surga selama-lamanya. Kalau tidak lulus mengamalkan agama, di dunianya akan susah kehidupannya, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Bukan rumahnya yang sempit, kehidupannya yang sempit. Nah, walaupun rumahnya luas tapi kehidupannya sempit, nggak pernah tenang, sedih aja. Kayak Fir'aun, rumahnya luas, kerajaannya luas, tapi hidupnya sempit, takut aja. Sampai anak-anak kecil disembelih karena takut anak kecil ini menghancurkan kerajaannya. Karena saking takutnya itu. Rumahnya luas, tapi kehidupannya, hatinya sempit. Kalau orang itu tidak amal agama begitu itu. Kalau orang itu amal agama,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupannya baik. Rumahnya mungkin jelek dari bambu, tapi kehidupannya baik. Bajunya jelek, orangnya sehat. Dengan bajunya baik, orangnya sakit. Enak mana? Enak mana? Nah, betul toh. Walaupun bajunya baik, ya. Sepatunya harga 10 juta, tapi kakinya bosok, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Ya. Rumahnya banyak jendela, ventilasi, angin, tapi saluran napasnya ini buntu. Ada gunanya? Nggak ada gunanya. Kalau orang itu amalkan agama, kehidupannya jadi baik. Kehidupan baik seperti kehidupan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang siang malam mengingati Allah, kehidupan yang siang malam dipenuhi dengan cinta kepada Allah, taat kepada Allah, kehidupan yang dipenuhi dengan tumakninah, ketenangan hati, ketentraman. Sampai dalam api pun bisa tenang. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun di perut ikan pun dirit. Itulah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Di perut ikan tapi kehidupannya baik. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wiridnya itu di perut ikan, ya, Nabi Yunus. Ya, orang itu kalau sudah kehidupannya baik, di perut ikan juga baik, di dalam api juga baik, di zaman Namrud juga tetap baik, di zaman Fir'aun ya tetap berjaya. Itulah kehidupan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dunia, di akhirat masuk dalam surga. Kalau nggak amal agama, di dunia ini serba sumpek. Pokoknya nggak enak. Mobilnya 10 dinaiki nggak enak semua. Oh, nggak enak ini, nggak enak. Makanannya ada sate, gulai, rawon, krengsengan, pecel, tapi nggak enak. Tapi kalau Allah jadikan kehidupan baik, makan dengan sambal gitu aja, satu nampan habis. Kehidupan yang tidak baik. Kemudian di akhirat ke neraka. Kalau tidak lulus total, yaitu mati tidak membawa iman, ya ke neraka selamanya. Kalau tidak lulus, tidak total, masih membawa iman, tapi amalnya jelek, masuk neraka sesuai dengan dosanya, kecuali kalau diampuni oleh Allah. Semoga Allah ampuni kita semua. Oleh karena ta'ala, ujian kita di dunia satu ya agama ini. Agama itu apa tuh semalekan? Agama itu yang diamalkan Rasulullah SAW selama 23 tahun, itulah namanya agama. Agama itu yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun, itu namanya apa? Agama. Agama itu bukan hanya sholat. Sholat itu bagian dari agama.
Bukan hanya zakat, zakat itu bagian dari agama. Seluruh yang dikerjakan Nabi selama 23 tahun itulah namanya agama. Imannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, akhlaknya, perjuangannya, dakwahnya, jihadnya, semua itu adalah agama. Lah untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama, bekalnya apa? Maka ini Allah ceritakan Nabi Musa dalam Al-Quran ketika beliau mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama, untuk menghidupkan agama di Mesir. Bekalnya apa? Bekalnya bukan uang, bekalnya bukan senjata, bekalnya bukan kekuatan fisik, materi. Bekalnya pertama kali adalah keyakinan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini bekal pertama. Yakin kepada Allah, ada masalah apa-apa hubungan dengan Allah dengan sholat. Insyaallah kan? Bekalnya apa? Yakin kepada Allah, hubungan kepada Allah dengan sholat. Udah, ini bekal utama. Tidak perlu hubungan dengan raja-raja. Yang penting itu hubungan dengan yang menciptakan raja-raja. Paham? Tidak perlu dunia untuk amal agama ini. Perlu hubungan baik dengan yang menciptakan dunia. Insyaallah. Fir'aun marah gak apa-apa, asalkan yang menciptakan Fir'aun jangan marah. Itu bekalnya agama. Yakin kepada Allah, hubungan kepada Allah dengan sholat. Itulah diantara makna innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tapi sholat itu untuk apa tuh? Sholat itu apa? Li dzikri. Sholat itu supaya ingat kepada Allah. Tadi kamu sholat itu ingatnya kepada Allah berapa? Ya itulah sholat kamu. Maka ada orang sholatnya 100%, ada 50%, ada 25%, ada 10%, ada 0. Nggak ingat sama sekali. Karena wa aqimis sholata li dzikri, sholat itu untuk ingat pada Allah. Kalau kamu nggak ingat, sebetulnya nggak sholat kamu itu. Nggak apa namanya? Ya sembuh gak ngerti aku sini apa, gum diseneng nih. Tandanya sholat kita makbul apa? Tandanya sholat makbul. Tandanya habis sholat itu merasa gembira. Kalau habis sholat ngantuk, tandanya sholatnya apa? Tandanya sholatnya tandanya apa? Apa? Tandanya apa? Tandanya sholat makbul, habis sholat gembira, tidak ngantuk. Kalau habis sholat ngantuk, tandanya sholatnya bagaimana? Tandanya sholatnya? Tandanya sholat makbul, gembira, habis sholat tidak ngantuk. Kalau habis sholat ngantuk, tanda apa? Nah, pinter nih, tidak makbul, kamu nggak bisa jawab sih.
Rukun setahun nggak bisa jawab, gimana? Ini baru 3 hari bisa jawab. Bangun. Menghadap kepada Allah, kok habis menghadap kepada Allah tidak gembira. Itu belakang. Cagak itu loh, cagak itu. Mbah, rumah nih loh, jauh turu. Ini wis enten wong niku wis tuwek, wis meh matek. Iki urung salate urung iso eling karo pangeran. Niku piye nek mati kaya ngono kuwi? Mulaikan Allah Ta'ala, maka bekal kita pertama kali itu yakin kepada Allah dan sholat. Tandanya sholat makbul itu gembira dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Kalau tidak gembira dengan sholat, tandanya kita ini belum makbul. Betul? Menghadap kepada Allah kok tidak gembira, kamu tuh menghadap tembok, bukan menghadap pada Allah. Betul nggak? Nah, ini betul, ini dirasakan betul ini. Kita ini sudah 60 tahun sholat sebetulnya, tapi belum merasakan gembira dengan sholat. Sebetulnya kita ini belum bisa sholat, belum boleh sholat katanya orang Malaysia, belum boleh. Loh, saya ini hafid Quran, iya hafid Quran ini belum boleh sholat. Nah, nyatanya sholat belum gembira. Kalau sudah boleh sholat, sudah bisa sholat, sholat itu gembira, senang. Kamu gembira gak tadi sholat? Belum bisa sholat, belum bisa. Termasuk saya ini belum bisa. Tapi kalaupun belum bisa, kita usaha, kita belajar. Kalau kita mati dalam belajar, dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang bisa, insyaallah. Barang siapa ngapalkan Quran, mati belum hafal Quran, nanti di akhirat dikumpulkan orang yang hafal Quran. Oh, nulis ya, tak kira turu. Ya. Terus Nabiullah Musa ngajari kepada kita adab, ngajari adab kepada Allah itu bagaimana. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hai Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Ini penting ini. Ini banyak orang urusan ini tidak adab. Ini pelajaran adab malah tidak adab. Hei Musa, yang kamu pegang di tangan kananmu itu apa? Qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa hushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkatku yang aku gunakan untuk bersandar dalam perjalanan, untuk cari daun-daun buat kambingku, dan macam-macam keperluan. Padahal ini tanyanya itu kan cuma satu toh, jawabnya panjang. Tanyanya itu cuma, yang kamu pegang itu apa? Jawabnya kan mestinya satu, tongkat, cukup toh. Tapi oleh Nabi Musa itu jawabnya panjang. Jawabnya panjang. Ini tongkatku yang aku gunakan untuk bersandaran dalam jalan, untuk cari daun-daun buat kambingku, dan macam-macam keperluan. Ini pelajaran dari Nabi Musa. Kalau kita ini bicara dengan Allah itu kita panjangkan, insyaallah. Kalau doa itu yang panjang itu maksudnya. Saking senengnya Nabi Musa kepada Allah, bicara tuh panjang, nggak ditanya pun ngomong aja ya Nabi Musa. Maka ada satu ulama itu mimpi jumpa Nabi Isa
Dan di situ juga ada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW di satu majelis. Di situ ada Nabi Isa, di situ ada Rasulullah SAW, dan di situ itu ada Imam Ghazali. Maka Rasulullah itu bertanya pada Nabi Isa, "Hei Isa, umatmu ada yang kayak ini? Kayak Ghazali itu ada nggak?" Dilihat oleh Nabi Isa, kelihatannya nggak ada ya Rasul, umat saya kayak begini ini. Maka Nabi Isa itu tanya, siapa nama kamu? Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ditanya kok jawabnya panjang sekali. Gua Muhammad gitu aja dok. Ditanya, saya itu Muhammad, anaknya Muhammad, cucunya Muhammad. Rumah saya dari Persia, dari Tus. Pokoknya panjang ceritanya itu. Nabi Isa itu negur, kamu ini loh ditanya siapa namanya dijawab satu, itu kok jawabnya panjang sekali. Lah saya ini kan tiru Nabi Musa, ditanya satu jawabnya panjang. Maka Nabi Isa itu heran, memang nggak ada umat saya kayak kamu itu. Ini umatnya Rasulullah, Nabi akhir zaman, ini nggak ada umat saya kayak kamu itu. Pintar betul kamu itu. Insyaallah. Maka Nabi Musa itu ceritanya kalau mau sholat jauhlah dulu, datang ke rumah-rumah, tanya kepada setiap orang, kamu minta didoakan apa? Saya mau sholat ini, kamu minta didoakan apa? Mbah, sampai njaluk didongakne nopo? Ditekoni Nabi Musa, kamu mau didoakan apa? Kamu mau didoakan apa? Maka para sahabatnya Nabi Musa itu heran, kenapa engkau ini mau sholat kok tanya setiap orang mau didoakan? Biar nanti doa saya panjang gitu. Saya seneng kalau doa saya panjang sehingga menghadapnya kepada Allah itu lama gitu. Itu Nabi Musa sayang senengnya kepada Allah itu gitu. Insyaallah kan. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, buang tongkat kamu itu. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Tahu-tahu tongkat itu berubah jadi ular yang gede banget. Maka Nabi Musa lari melihat ular itu. Kenapa kok lari? Karena Nabi Musa itu dalam keadaan menghadap kepada Allah, maka beliau ini menampakkan kelemahannya, menampakkan kedhaifannya. Begitu orang itu kalau di depan Allah tampakkan kelemahannya. Kayak Nabiullah Ayub, Rabbi inni massani yadur, ya Allah saya sakit ya Allah. Kalau di depan Allah adabnya itu ditampakkan lemahnya. Nabi Nuh, ini maghlubun fantasir, ya Allah saya sudah kalah ya Allah. Jadi orang itu kalau menghadap pada Allah tampakkan apa? Lemahnya. Tapi kalau di hadapan manusia tampakkan kuatnya. Fir'aun di belakang, depannya lautan, teman-temannya sudah pada ketakutan semua, tapi Nabi Musa nampakkan kuatnya. Kala inna ma'ya rabbi sayahdin, gak usah takut, Tuhanku bersamaku. Jadi kalau di depan manusia tampakkan kuatnya, tapi kalau menghadap pada Allah tampakkan apa? Lemahnya. Maka kita sujud, kepalanya taruh di bawah. Karena di depan Allah, dengan Allah tampakkan lemahnya, di depan manusia tampakkan kuatnya. Nabi Ibrahim lemparkan dalam api, di hadapan Namrud, hasbunallah, cukup Allah. Serawat dia. Jadi kalau di depan Allah tampakkan lemahnya. Itu adabnya, jangan di depan Allah tampakkan kuatnya. Saya nggak mau sujud, saya kuat.
dipentung kamu nanti. Itu namanya nggak punya adab. Di depan Allah tampakkan lemahnya. Kalau di depan makhluk tampakkan kuatnya. Kalah, jangan takut. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Begitu malaikat. Jadi kalau sudah di depan Allah, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ini Nabi di Taif. Ya Allah, aku mengeluh kepada Engkau, habis kekuatanku, habis usahaku, hina aku ya Allah di depan manusia. Kalau di depan Allah merengek-rengek. Kalau di depan makhluk tampakkan kuatnya. Kamu di depan makhluk apa di depan Allah sekarang? Kalau doa itu di depan Allah, ya semua hakikatnya di depan Allah. Tapi kalau sikap kita ini sikap doa, nangis. Sekarang ini ngaji ini di depan makhluk, jangan ditampakkan lemahnya, tampakkan kuatnya. Insyaallah. Rahimallahu imra'an ara min nafsihi quwwah, kata Nabi kepada para sahabat waktu di Mekah. Semoga Allah merahmati orang yang menampakkan kuatnya dalam perjuangan. Jangan bayangkan tuh, itu nanti nggak dapat doa Nabi. Insyaallah. Kalau dalam perjuangan perlihatkan kuatnya. Kalau doa lemahnya. Nah, Nabiullah Musa itu waktu itu dalam keadaan tawajuh kepada Allah, maka ditampakkan lemahnya. Ada ular lari supaya disayangi oleh Allah, supaya dikasihani oleh Allah, maka dia lari. Terus dipanggil oleh Allah, Musa, jangan takut. Nah, senang Nabi Musa. Ambil itu ular, diambil, tahu-tahu jadi tongkat lagi. Nabi Musa dikasih pelajaran oleh Allah, dengan taat kepada Allah terjadi keajaiban. Tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Yang bahaya jadi manfaat, yang manfaat jadi bahaya. Terserah Allah. Bahaya atau manfaat dari Allah, bukan dari tongkat. Tongkat bisa jadi ular, ular bisa jadi tongkat. Yang penting kita taat kepada Allah, nggak usah melihat tongkat, nggak usah melihat ular. Yang penting taat. Nanti kalau kita taat, Allah akan tampakkan keajaiban-keajaiban. Ini bekalnya Nabi Musa berangkat ke Mesir. Seolah-olah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, nanti kamu di Mesir nggak usah takut sama Fir'aun. Fir'aun itu apa dibanding ular yang itu? Gede ularnya itu, malaikat. Fir'aun itu kan kecil aja. Fir'aun itu kecil loh, malaikat. Sampai sekarang bangkainya juga masih ada di Mesir. Nggak besar betul, nggak kecil. Kalau ular saja kamu pegang dengan perintah Allah jadi tongkat, apalagi Fir'aun, nggak usah takut. Di bekalnya dakwah itu adalah yakin kepada Allah, sholat, taat. Insyaallah. Kemudian setelah itu dikasih bekal ilmu. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Musa, aku telah memilih engkau, dengarkan ini apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Jadi dalam dakwah ini diperlukan ilmu, tapi bukan ilmu matematika, kimia, fisika, biologi, bukan itu. Ilmu yang sumbernya wahyu, ilmu yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya perlu taklim kita ini, hari-hari taklim. Insyaallah ini bekalnya dakwah.
Nanti kalau sudah selesai baru pegang. Ini sekarang disaku. Nah, waktu dengar bayan. Waktu wirid. Jangan dicampur, nggak boleh. Insyaallah. Itu sama kamu campur antara sholat dengan zakat, boleh nggak? Sambil sholat sambil bagi uang, boleh? Nggak boleh. Ya. Zakat itu kan baik Pak, sholat juga baik. Kalau dicampur bagaimana? Ya kalau nasi campur bagus, tapi kalau sholat campuran nggak boleh. Ya. Sholat dicampur wudhu, dicampur kencing, campur, ini namanya bukan sholat. Bayan, jangan dicampur-campur. Pegang tasbih pun nggak boleh, itu bayan. Nggak bagus itu, insyaallah ya. Kalau ngantuk boleh? Boleh nggak? Nggak boleh juga katanya. Terus Nabi Musa dikasih bekal kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Dalam dakwah kamu harus lembut, nggak boleh kasar, insyaallah. Lah Pak Kiai kok bayan kok kasar, orang ngantuk dimarahi. Ini bukan kasar, ini lembut ini. Kalau kasar itu orang ngantuk ditendang, itu kasar namanya. Kalau ini lembut, insyaallah. Terus dibekali zikir. Wala taniya fi dzikri. Jangan kamu berhenti zikir. Zikir terus menerus, siang dan malam sampai mati. Zikir itu tidak boleh berhenti. Wala taniya fi dzikri. Zikir pagi petang, zikir habis sholat, itu adalah latihan pertamanya. Yang dikehendaki terus menerus zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat kepada Allah. Sampai jual beli pun ingat pada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jual beli dengan ingat kepada Allah. Terus dibekali sifat ikhlas. Wastana'tuka li nafsi. Hei Musa, kamu itu untuk saya loh Musa. Kamu itu hamba saya, untuk saya, bukan untuk yang lain. Nah, kita juga begitu. Ya Allah, aku adalah hambamu, aku hanya untuk engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, semua untuk Allah, insyaallah, bukan untuk yang lain. Setelah dikasih bekal ini terus suruh berangkat. Akhirnya sukses. Walaupun menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman, Bani Israel, sudah lancar semua. Itulah yang namanya 6 sifat. Betul kan? Kalau orang itu punya sifat, maka dia bisa amal agama, bisa memperjuangkan agama. Bukan kalau pandai bicara, tidak. Saya itu punya teman di Bandung sana, namanya Pak Undang. Dia ini nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, tapi dia ini pengusaha besar, bisa jual beli dengan orang Inggris, bisa jual beli dengan orang Arab, ekspor impor kurma ke Jeddah. Bahasa Arab lu nggak bisa, potol-potol. Kirim baju ke Inggris, orang Bandung kirim baju ke Inggris. Kamu nggak bisa bahasa Inggris, saya heran saya itu. Ternyata dia dagang bukan dengan bicara, dagangnya dengan sifat pedagang. Karena dia punya sifat pedagang yang baik,
Walaupun nggak bisa ngomong, bisa itu dagang di mana-mana. Begitu juga walaupun nggak bisa ngomong banyak, kalau punya sifat-sifat yang diajarkan oleh Allah pada Nabi Musa tadi itu nanti bisa mengamalkan agama, bisa memperjuangkan agama. Insya Allah malaikat. Lah untuk supaya kita punya sifat-sifat yang baik ini bagaimana? Kita belajar sifat. Caranya bagaimana? Sekarang juga keluar 4 bulan untuk belajar sifat, insya Allah. Nanti kalau sudah punya sifat, bukan kalau sudah pandai ngomong, kalau sudah punya sifat, nanti ngadepi Fir'aun, Qarun, Aman, Bani Israel bisa aja. Tapi kalau belum punya sifat, ngadepi istrinya pun susah, ngadepi anaknya pun bingung, apalagi ngadepi masyarakat tambah susah lagi. Tapi kalau sudah punya sifat nanti para nabi itu di mana saja senantiasa sukses. Ngadepi Namrud, ngadepi Qarun, ngadepi Aman, ngadepi Bani Israel, ngadepi Persia, ngadepi Romawi, ngadepi siapa aja lah. Karena orang itu kalau punya sifat ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah, ngadepi apa aja beres. Insyaallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal